Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita masuk ke pelajaran OTK Sarpras. Untuk pelajaran OTK Sarpras ini kita akan membahas tentang proses administrasi sarana dan prasarana. Sebelumnya saya ingin mereview materi yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Pada pertemuan minggu lalu, kita membahas tentang pengertian sarana dan prasarana. Saya hanya akan membahas sedikit saja. Jadi sarana pada intinya adalah barang-barang yang dapat bergerak. Maksudnya di sini bergerak adalah barang-barang tersebut bisa berpindah tempat. Contohnya, yang pertama ada komputer, yang kedua ada meja dan kursi, yang ketiga ada lemari atau filing cabinet, yang keempat kendaraan dinas dan barang-barang yang dapat bergerak lainnya. Kemudian pengertian prasarana. Pada intinya prasarana lebih condong ke barang-barang yang tidak bergerak atau barang-barang yang tidak dapat berpindah tempat. Contohnya adalah bangunan atau gedung, tempat parkir, ruangan kantor ataupun ruangan rapat, musola, lapangan, toilet atau kamar mandi, dan kantin. Nah, sekarang kita masuk ke proses administrasi. Proses administrasi sarana dan prasarana dimulai dari yang pertama adalah perencanaan pengadaan, yaitu kegiatan melaksanakan analisis kebutuhan barang, baik sarana dan prasarananya, kemudian menganalisis anggarannya atau biayanya yang dibutuhkan berapa, serta menyeleksi sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan biaya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian proses yang kedua adalah prakualifikasi rekanan. Di sini maksudnya adalah kegiatan memilih penjual yang memiliki kualitas dan harga produk terbaik dari beberapa penjual yang mengajukan diri. Jadi ketika kita ingin mengadakan atau membeli sarana dan prasarana, kita harus memilih dulu penjual mana yang memiliki kualitas dan harga paling terbaik yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian proses yang ketiga adalah pengadaan sarpras, yaitu kegiatan merealisasikan rencana pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Untuk pengadaan sarana bisa dilakukan dengan membeli atau menerima hadiah dari pihak lain. Untuk pengadaan prasarana biasanya dilakukan dengan pembelian tanah, pembelian bangunan atau membangun gedung atau bangunan sendiri. Kemudian proses yang keempat adalah penyimpanan. Penyimpanan merupakan kegiatan menampung hasil pengadaan sarpras demi keamanan, yang kemudian nanti akan disalurkan ke bagian-bagian yang memerlukan. Penyimpanan ini biasanya diletakkan di dalam gudang yang sudah disediakan oleh perusahaan. Kemudian proses yang kelima adalah inventarisasi. Inventarisasi yaitu kegiatan mencatat dan menyusun daftar sarpras berdasarkan ketentuan organisasi. Inventarisasi dilakukan untuk barang yang ada di gudang maupun barang yang telah digunakan, agar tahu berapa yang digunakan dan berapa yang masih disimpan sarana dan prasarananya. Proses yang selanjutnya adalah yang keenam, penyaluran atau pendistribusian. Penyaluran merupakan kegiatan memindahkan atau menyalurkan atau mendistribusikan barang dari gudang ke pihak atau bagian-bagian yang memerlukan barang tersebut. Yang ketujuh adalah pemeliharaan atau perawatan, yaitu kegiatan memelihara atau merawat barang-barang baik yang ada di gudang maupun yang sedang digunakan, agar barang-barang tersebut dapat berfungsi dan digunakan secara lancar. Proses selanjutnya adalah rehabilitasi. Rehabilitasi adalah kegiatan memperbaiki barang dari kerusakan. Kemudian proses selanjutnya adalah penghapusan. Penghapusan merupakan kegiatan menghapus sarpras dari daftar inventaris. Penghapusan dilakukan jika biaya rehabilitasi lebih besar daripada membeli barang baru. Kemudian proses yang terakhir adalah pengendalian. Pengendalian merupakan kegiatan mengawasi seluruh penggunaan sarpras sesuai dengan ketentuan dan berada dalam kendali perusahaan atau organisasi. Jadi itu tadi materi untuk hari ini.
Silakan jika ada yang tidak kalian pahami, boleh kalian tanyakan melalui WA Group. Untuk materi selanjutnya akan saya bahas di pertemuan minggu depan. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.